Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bertemu kembali dengan pelajaran SKI. Kali ini kita akan membahas uji kompetensi 1 dari bab Khulafaur Rasyidin. Dari pelajaran bab 1 Khulafaur Rasyidin ini, anak-anak diharapkan mengetahui para Khulafaur Rasyidin yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meyakini semangat rela berkorban para Khulafaur Rasyidin. Marilah kita mulai pembahasan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A. Pilihlah jawaban yang benar. Nomor 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari A. Senin, B. Selasa, C. Rabu, D. Kamis. Yang betul adalah hari Senin. Nomor 2. Yang menjadi Khulafaur Rasyidin adalah A. Teman kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, B. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, C. Pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, D. Keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban yang betul adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 3. Sifat-sifat yang dimiliki Khulafaur Rasyidin adalah A. Jujur, B. Dusta, C. Ingkar, D. Pamrih. Jawaban yang betul adalah jujur. Nomor 4. Khulafa artinya A. Kepala negara, B. Pemimpin, C. Raja, D. Pedagang. Jawaban yang betul adalah khulafa artinya pemimpin. 5. Pengertian Khulafaur Rasyidin adalah A. Para khalifah yang adil, B. Para khalifah yang sederhana, C. Para khalifah yang berjasa, D. Para khalifah yang mendapat petunjuk. Jawaban yang betul adalah para khalifah yang mendapat petunjuk. Selanjutnya, nomor 6. Kata ar-rasyid dalam bahasa Indonesia berarti A. Orang yang memimpin, B. Orang yang mendapat petunjuk, C. Orang yang beriman, D. Orang yang bertakwa. Jawaban yang betul adalah B. Orang yang mendapat petunjuk. Selanjutnya, nomor 7, orang-orang yang termasuk Khulafaur Rasyidin adalah, ini anak-anak jawabnya harus dengan teliti ya. Jawaban yang betul adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib. Itulah orang-orang yang termasuk Khulafaur Rasyidin. Jadi yang betul adalah C. Selanjutnya, nomor 8, Khulafaur Rasyidin yang pertama dipilih berdasarkan A. Petunjuk Rasulullah, B. Wahyu dari Allah, C. Musyawarah, D. Kemauan pribadi. Yang betul adalah C. Musyawarah. Nomor 9, Abu Bakar menerima jabatan khalifah pada saat terjadi peristiwa A. Umat Islam bersatu, B. Munculnya nabi palsu, C. Adanya ajaran sesat, D. Kaum kafir Quraisy menyerang. Jawaban yang betul adalah munculnya nabi palsu. Nomor 10. Rasulullah dimakamkan di A. Rumah Abu Bakar, B. Rumah Aisyah, C. Pemakaman umum, D. Rumah Khadijah. Yang betul adalah rumah Aisyah. Selanjutnya nomor 11. Dua pusaka yang ditinggalkan Rasulullah adalah A. Al-Quran dan Ka'bah, B. Al-Hadis dan Ka'bah, C. Al-Quran dan Al-Hadis, D. Ka'bah dan Masjid Nabawi. Jawaban yang betul adalah C. Al-Quran dan Al-Hadis. 12. Haji yang terakhir dilaksanakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut haji A. Wada, B. Ifrad, C. Qiron, D. Tamattu. Yang betul adalah haji wada. Selanjutnya nomor 13, orang pertama yang dipilih sebagai Khulafaur Rasyidin adalah A. Umar bin Khattab, B. Abu Bakar As-Siddiq,
C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib. Jawaban yang betul adalah Abu Bakar As-Siddiq. 14. Pengangkatan Abu Bakar berdasarkan keputusan bersama yang diadakan di Balai Sakifah Bani Israil, Balai Sakifah Bani Sa'idah, Balai Sakifah Bani Hasyim, Balai Sakifah Bani Qais. Yang betul adalah Balai Sakifah Bani Sa'idah. Nomor 15. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. A. Melanjutkan dakwah Rasulullah. 2. Memperluas wilayah Islam. 3. Menggantikan Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan Allah. 4. Mengembangkan ajaran Islam. Yang termasuk tugas-tugas dari Khulafaur Rasyidin ditunjukkan oleh nomor 1, nomor 2, nomor 4. Jadi yang betul adalah D. Nomor 16. Sahabat yang jatuh pingsan ketika Rasulullah SAW wafat adalah A. Umar bin Khattab, B. Abu Bakar As-Siddiq, C. Ali bin Abi Thalib, D. Utsman bin Affan. Yang pingsan adalah Umar bin Khattab. 17. Pemimpin dari golongan Ansor pada saat pertemuan antara kaum Muhajirin dan Ansor adalah A. Sa'ad bin Ubadah, B. Bilal bin Rabah, C. Utsman bin Affan, D. Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang betul adalah Sa'ad bin Ubadah. 18. Pada saat pemilihan Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin pengganti Rasulullah, terjadi pertentangan dari A. Kaum Muhajirin, B. Kaum Ansor, C. Kalangan Syiah, D. Kaum kafir Quraisy. Yang betul kalangan Syiah. Nomor 19. Kalangan Syiah menentang pemilihan Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin pengganti Rasulullah karena A. Menurut kalangan Syiah, kepemimpinan Rasulullah tidak dapat digantikan. B. Menurut kalangan Syiah, Abu Bakar As-Siddiq belum mampu memimpin umat Islam. C. Menurut kalangan Syiah, umat Islam tidak memerlukan pemimpin lagi. D. Menurut kalangan Syiah, kekhalifahan adalah warisan terhadap Ali dan kerabat Rasulullah. Itu yang betul. 20. Konsep kekhalifahan pada saat itu adalah bentuk dari produk budaya di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum. Yang betul adalah di bidang politik. B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 1. Kata khulafa merupakan bentuk jamak dari kata khalifah yang berarti pemimpin. 2. Sedangkan kata ar-rasyid dalam bahasa Indonesia berarti orang yang mendapat petunjuk. 3. Khulafaur Rasyidin dapat didefinisikan sebagai para pemimpin yang mendapat petunjuk. 4. Khalifah yang mendapat gelar As-Siddiq adalah Abu Bakar. 5. Haji wada adalah haji perpisahan yang dilakukan Rasulullah sebelum wafat. 6. Arif dan bijaksana adalah sifat yang harus dimiliki oleh khalifah. 7. Terjadi perdebatan sengit saat diadakannya musyawarah memilih pemimpin pengganti Rasulullah antara kaum Ansor dan Muhajirin. 8. Para sahabat yang memandikan jenazah Rasulullah adalah Abbas, Ali bin Abi Thalib, Al-Fadl bin Abbas, Qasam bin Abbas, Sakron, Usama bin Zaid, dan Aus bin Khaul. 9. Salah satu sahabat yang diusung atau diusulkan oleh Abu Bakar dalam musyawarah memilih pemimpin pengganti Rasulullah adalah Umar bin Khattab. 10. Ali bin Abi Thalib memerintah menjadi Khulafaur Rasyidin selama 5 tahun. Kita lanjutkan Rom C.
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Sebutkan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu arif dan bijaksana, berilmu yang luas dan mendalam, berani bertindak, berkemauan yang keras, berwibawa, belas kasihan dan kasih sayang, berilmu agama yang luas, serta melaksanakan hukum-hukum Islam. 2. Sebutkan yang pernah menjadi Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Dan kita lanjutkan nomor 3. Bagaimana cara pengangkatan khalifah pengganti kepemimpinan Rasulullah, yaitu dengan melalui musyawarah. 4. Sebutkan tugas dari Khulafaur Rasyidin. Melanjutkan dakwah Rasulullah SAW, melanjutkan pemerintahan yang telah dibangun oleh Rasulullah, memerangi orang murtad, orang yang ingkar zakat, dan orang-orang yang berbuat makar, memperluas wilayah Islam, mengembangkan ajaran Islam. Apa yang dimaksud dengan Khatamil Anbiya wal Mursalin? Yaitu status Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul tidak dapat digantikan oleh siapapun. Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Anak-anak, sekian uji kompetensi yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.